kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul hasil laporan kegiatan. Perkenalkan, nama saya Silvana Rizky Amelia Putri, NIM 2331029. Saya Tia Kartika dengan NIM 2331012. Saya Ramli Hidayah dengan NIM 2331015. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian laporan hasil kegiatan. Laporan adalah suatu bentuk penyajian informasi yang berdasarkan fakta, suatu keadaan atau suatu kegiatan terhadap informasi tersebut. Berdasarkan objektif yang dialami sendiri, dilihat, didengar atau dirasakan sendiri ketika telah melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Maka dapat disimpulkan bahwa laporan kegiatan adalah sejumlah informasi yang diberikan dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan. Pembuatan laporan kegiatan biasanya dilakukan ketika sebuah acara atau kegiatan telah dilaksanakan. Kegiatan laporan diperlukan setelah kita melakukan suatu aktivitas yang ada kaitannya dengan suatu tanggung jawab. Misalnya, kita melakukan penelitian terhadap sebuah suku di pedalaman. Sebagai bukti tanggung jawab tersebut, tugas itu, maka kita berkewajiban untuk membuat laporannya. Laporan semacam itu penting sebagai bukti hitam di atas putih dari pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Di samping itu, sebuah laporan kegiatan juga bermanfaat untuk dijadikan bahan kajian dan pedoman bagi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Selanjutnya ada struktur laporan hasil kegiatan. Setelah dilakukan penelusuran terhadap struktur teks dan genre mikro yang digunakan untuk merealisasikan setiap tahapan yang ada dalam laporan kegiatan, dapat ditarik simpulkan bahwa laporan kegiatan merupakan paparan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibuat berdasarkan proposal yang telah dirancang sebelumnya. Laporan kegiatan mengandung unsur-unsur yang saling terkait, yaitu ringkasan, pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Unsur-unsur lain yang ada meliputi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka, dan lampiran. Unsur-unsur ini dapat dirangkum ke dalam struktur teks laporan kegiatan dengan urutan ringkasan, pendahuluan, deskripsi, kegiatan, pelaksanaan, kegiatan, penutup. Struktur teks yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu direalisasikan oleh genre mikro dengan isi dan fungsi retoris masing-masing. Pada dasarnya, tabel tersebut merupakan simpulan dari hasil penelusuran dan analisis tersebut. Unsur-unsur inti dari laporan kegiatan di atas maka dinyatakan dengan tahapan-tahapan yang diwadahi dalam struktur teks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia Kartika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks laporan hasil kegiatan. Ciri-ciri teks akademik secara umum telah dibicarakan pada bab 1. Teks laporan tergolong ke dalam teks akademik, sehingga tentu saja teks laporan mengandung ciri-ciri tersebut. Baik laporan penelitian maupun laporan kegiatan dapat dianggap bagus apabila memiliki ciri-ciri akademik sebagai berikut. 1. Ringkas atau padat. 2. Lengkap. 3. Logis. 4. Sistematis. Dan 5. Lugas. Fungsi. Laporan kegiatan pengemban fungsi penting. Laporan ini mempunyai fungsi informatif, fungsi pertanggungjawaban, fungsi pengawasan, dan fungsi pengambilan keputusan. 1. Fungsi informatif. Laporan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pembaca atau siapapun yang berkepentingan dengan laporan. 2. Fungsi pertanggungjawaban laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari peneliti atau pelaksana kegiatan kepada atasan, sponsor, atau pembaca bahwa penelitian atau kegiatan sudah dilaksanakan. 3. Fungsi pengawasan. Laporan dapat menjadi sarana untuk melakukan pengawasan kepada peneliti atau pelaksana kegiatan tanpa harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan. 4. Fungsi pengambilan keputusan. Laporan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai sesuatu agar keputusan itu tidak salah sasaran. Baiklah,
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ramli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis laporan kegiatan. Secara umum laporan dibagi menjadi dua jenis, yaitu laporan kegiatan secara tidak tertulis. Laporan jenis ini biasanya dilakukan secara memberikan informasi secara langsung dan dilakukan secara tatap muka dengan atasan. Dua, laporan secara tertulis. Laporan jenis ini biasanya dibuat dengan bentuk dokumen atau membuat berbagai jenis informasi terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Sebagai pelengkapan dalam laporan kegiatan biasanya disertai dengan dokumen kegiatan. Selanjutnya, format laporan kegiatan. Dalam menyusun laporan kegiatan harus mengikuti format laporan kegiatan yang berlaku. Berikut adalah contoh laporan kegiatan baik dan benar secara formatnya. 1. Halaman sampul. 2. Kata pengantar. 3. Daftar isi. 4. Bab 1. A. Pendahuluan. B. Latar belakang kegiatan. Latar belakang kegiatan berisi atasan atau masalah yang dilatar belakangi suatu kegiatan diselenggarakan. Beberapa alasan yang umum biasanya untuk membuat anggota atau organisasi menjadi kompak dalam rangka untuk berorganisasi. Anggota baru dari sebuah kelompok atau organisasi. C. Rumusan masalah berisi batasan-batasan yang dilakukan dan tidak dilakukan. D. Tujuan kegiatan merupakan lanjutan dari latar belakang berbagai bidang berisi tujuan baik setelah kegiatan diselenggarakan seperti membuat tim menjadi kompak atau lainnya. E. Kegiatan keuntungan yang akan didapatkan setelah mengikuti acara baik dari sisi peserta maupun penyelenggara. 5. Bab 2. A. Isi laporan. B. Jenis atau nama kegiatan. Penjelasan singkat terkait dengan jenis kegiatan akan dilaksanakan. C. Waktu dan tempat kegiatan. C. Waktu, tanggal, tempat dan kegiatan. D. Panitia kegiatan berisi usulan panitia kegiatan mulai dari bertanggung jawab, ketua dan sebagai divisi yang ada. E. Susunan acara berisi telepon kegiatan yang diselenggarakan secara rinci. Tersusun kegiatan mulai dari waktu panggung jawab setiap sesi sampai pengisi acara di setiap sesi. F. Peserta kegiatan. G. Divisi kegiatan. H. Pelaksanaan. I. Pelaksanaan. J. Kendala pelaksanaan. K. Anggaran dana. 6. Bab 3. A. Penutup. B. Kesimpulan dan saran. C. Lampiran. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.